pagi, Bu. Selamat pagi, Nars. Masih ingat dengan saya, Bu? Masih dong, Nars, dengan Nars Natalia, bukan? Iya, benar sekali, Ibu. Bagaimana, Bu, perasaannya hari ini? Saya masih merasakan cemas dengan kondisi saya yang sekarang ini, Nars. Begitu, Bu. Apakah Ibu sudah mempraktikkan teknik relaksasi yang seperti saya ajarkan kemarin? Sudah, Nars. Coba dipraktikkan kembali, Bu. Tarik napas panjang, tahan 3 kali, lalu hembuskan secara perlahan. Benar, Ibu. Bagus sekali. Apakah dengan teknik tersebut kecemasan Ibu sedikit berkurang? Iya, Nars. Baiklah, Bu. Sesuai dengan janji kita kemarin ya, Bu ya. Kita akan berdiskusi dan saya akan memberikan penyuluhan mengenai latihan distraksi atau pengalihan dengan imajinasi terbimbing. Nah, bagaimana, Bu? Apakah Ibu bersedia dalam berdiskusi? Kita waktunya kurang lebih 20 menit. Iya, Nars. Di mana kita akan berdiskusi, Bu? Bagaimana jika di sini saja? Iya, Nars. Baiklah. Tujuan kita melakukan teknik imajinasi terbimbing ini, Bu, adalah agar Ibu dapat mengontrol tingkat kecemasan dan ketakutan Ibu sehingga Ibu bisa merasa lebih tenang. Seperti itu ya, Bu. Seperti diskusi kita yang kemarin, Bu, Ibu kan mengatakan bahwa setiap Ibu merasa cemas atau Ibu merasa ketakutan, pasti seluruh badan Ibu terasa tegang ya, Bu ya. Baik itu pikiran maupun psikis Ibu. Sebelum saya jelaskan, Bu, mengenai imajinasi terbimbing, Ibu apakah sudah tahu apa itu imajinasi terbimbing? Saya sudah tahu, Nars. Menurut saya, imajinasi terbimbing tersebut merupakan teknik pengalihan atau distraksi dengan cara kita berhayal. Iya, Bu, benar sekali. Di sini saya akan jelaskan kembali ya, Bu ya. Di sini saya punya lembar balik, Bu, mengenai penjelasan apa itu imajinasi terbimbing. Ini ya, Bu. Imajinasi terbimbing merupakan suatu teknik distraksi atau pengalihan ya, Bu ya, dengan cara berimajinasi, berhayal, terus juga dan membayangkan sesuatu hal yang menyenangkan sesuai dengan kemampuan dalam rangka untuk mengurangi nyeri dan kecemasan ya, Bu ya. Terus bagaimana sih, Bu, untuk manfaat dari imajinasi terbimbing itu? Yang pertama, untuk mengurangi nyeri, mengurangi stres, mengurangi kecemasan, terus juga memberikan kenyamanan dan mengoptimalisasi fungsi tubuh ya, Bu. Bagaimana proses tahapan untuk melakukan imajinasi terbimbing? Yang pertama, kita mencari posisi nyaman, Bu. Terus juga memejamkan mata secara perlahan, menarik napas panjang dari hidung dan mengeluarkan perlahan melalui mulut. Membayangkan, Bu, ke suatu tempat yang menyenangkan atau hal-hal yang spesial bagi Ibu. Terus setelah itu, Ibu menikmati keadaan tersebut. Membuka mata perlahan dan Ibu mengungkapkan bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan imajinasi tersebut. Itu, Bu. Baiklah, Bu, agar Ibu lebih jelas lagi bagaimana cara melakukan imajinasi terbimbing, saya akan mulai putar musiknya. Saya akan memandu Ibu untuk melakukan imajinasi terbimbing ini. Tolong Ibu ikuti instruksi saya ya, Bu ya. Iya, Nars. Saya putar musiknya ya, Bu. Ibu posisinya sudah nyaman? Sudah, Nars. Baiklah, Bu, jika sudah nyaman, tolong ikuti instruksi saya. Tutup mata perlahan, Ibu. Nafas panjang dari hidung, keluarkan perlahan dari mulut. Bayangkan, Bu, Ibu pergi ke suatu tempat yang aman dan nyaman, seperti kebun, Bu. Tempat itu adalah tempat yang spesial bagi Ibu dan tempat yang menyenangkan bagi Ibu. Jika Ibu merasa cemas atau merasa takut, Ibu bisa membayangkan pergi ke tempat itu. Bayangkan Ibu berjalan di antara pohon-pohon rindang. Dengarkan suara langkah kaki Ibu, hembusan angin, suara pohon yang tertiup angin, dan rasakan bau wanginya bunga. Rasakan sejuknya udara. Bayangkan dan dengarkan suara air yang menyiram batu. Bayangkan, Bu, Ibu berada
dekat duduk di dekatnya, mencelupkan kaki di dalam air, dan rasakan kesegarannya. Rileks Bu, rileks. Tarik nafas dalam, hembuskan. Rileks, rileks. Tarik nafas dalam, hembuskan. Rileks, rileks. Tarik nafas dalam, hembuskan. Buka mata secara perlahan-lahan Bu. Bagaimana Bu? Apakah sudah jelas yang saya ajarkan tadi? Ya, Nars. Baiklah Bu, jika Ibu sudah jelas, Ibu bisa mempraktekkan cara teknik relaksasi ini minimal 3 kali dalam sehari ya Bu ya, atau sampai Ibu merasa tenang. Bagaimana Bu? Apa masih ada yang ingin ditanyakan mengenai penjelasan saya tadi? Sudah cukup, Nars? Sudah cukup jelas ya Bu ya. Baiklah Bu, jika sudah cukup jelas, bisa tolong disebutkan kembali Bu, apa itu pengertian dari imajinasi terbimbing? Menurut saya lagi, Nars, imajinasi terbimbing merupakan teknik pengalihan atau distraksi dengan cara kita berhayal. Benar sekali Bu. Untuk manfaat imajinasi terbimbing apa saja Bu? Seperti kita mengurangi nyeri, mengurangi cemas, dan memberikan kenyamanan bagi kita. Wah, bagus sekali ya Bu ya. Sekarang Bu, coba tolong dipraktikkan kembali cara teknik relaksasi seperti yang saya ajarkan. Pertama, kita mencari posisi nyaman kita. Betul Bu. Kemudian kita memejamkan mata kita tarik nafas, lalu kita membayangkan tempat yang membuat kita merasakan nyaman, lalu kita rileks dan kita menarik nafas kembali dan menghembuskan secara perlahan, lalu kita membuka mata kita secara perlahan kembali. Iya Bu, benar sekali. Kapan Ibu akan mempraktikkan cara ini Bu? Mungkin saat saya merasakan cemas. Benar sekali Bu ya. Jadi pada saat Ibu merasa cemas atau merasa takut, Ibu bisa melakukan teknik imajinasi terbimbing ini agar Ibu merasa tenang. Baiklah Bu, besok kita akan berdiskusi kembali dan saya akan memberikan penyuluhan mengenai aktivitas fisik pada pasien penderita COVID-19, karena Ibu kan sedang menderita penyakit COVID-19 ya Bu ya. Kurang lebih waktunya sama seperti hari ini ya Bu, jam 9. Mungkin bertempat di rumah Ibu juga. Terima kasih Bu atas waktunya. Selamat istirahat. Saya pamit ya Bu ya. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama.